Hai teman-teman sekalian, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Isnawi Andi. Damai sejahtera meliputi kita, anugerah yang berasal daripada Tuhan terus mengalir dalam tubuh dan jiwa kita bersama dengan orang-orang yang kita kasih dan kita cintai. Teman-teman sekalian, selamat libur di tanggal 1 Muharram ini ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu 1 Suro. Mudah-mudahan libur panjang ini sampai dengan hari Minggu karena ada libur nasional ya yang ditetapkan oleh pemerintah. Selamat berbahagia bersama dengan keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Tetap semangat, tetap sehat. Indonesia tetap tangguh. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita akan mengulas sedikit tentang kata anjay ya. Ini menjadi viral, menjadi fenomena tersendiri sampai itu Lutfi Agrizal manggil pakar ahli bahasa. Mengapa dan apakah salah dengan kata anjay atau bagaimana? Mari kita ulas, teman-teman. Selalu untuk like, subscribe di channel YouTube saya agar hari lepas hari kita terus berbagi dan bisa saling memberkati. Teman-teman, kata anjay sekarang sangat fenomenal ya, menjadi viral karena disampaikan oleh seorang public figure ya, Anjay Bilar. Ya. Nah, teman-teman, ini sampai mengundang seorang Lutfi ini untuk memanggil seorang ahli bahasa ya. Dia wawancara dengan ahli bahasa itu. Tapi kalau teman-teman lihat ahli bahasanya itu coba ya, bukan kita menilai dari sisi kata anjaynya, tapi ini ahli bahasa ini kan kelihatannya masih ragu-ragu ya, dipaksakan digiring oleh Lutfi bahwa kata anjay ini identik dengan kata anjing, anjer dan sebagainya. Nah, teman-teman perlu kita pahami bersama bahwa sebetulnya ini adalah bahasa gaul ya, sudah biasalah. Ini kan anak-anak muda pakai istilah-istilah bahasa gaul harian ya, supaya lebih akrab dalam bergaul ya. Lutfi harusnya belajar dari calon ibu mertuanya ya, Isdahlia. Isdahlia ini sering mengucapkan kata-kata gaul ya, bahasa-bahasa gaul, dan itu tidak ada di kamus bahasa Indonesia. Sama dengan kata anjay. Kata anjay juga tidak ada kalau dipaksakan dicari di bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia tidak ada ya. Ini kan wawancaranya Lutfi itu kan ada penggiringan ya, ada penggiringan bahwa dipaksakan kata anjay itu sama dengan kata anjing. Sebetulnya tidak seperti itu ya. Anjay bisa diartikan apa aja ya, karena ini bahasa gaul ya. Tinggal kalimat yang mengikutinya. Hai Angelo ya. Itu artinya kan mengatakan orang ini bukan kamu anjing, bukan ya. Itu bahasa mengakrabkan ya, mengakrabkan. Hai Angelo ya, mari kita duduk-duduk sini ya. Itu artinya itu hanya sebagai ungkapan anak-anak muda ya yang sekarang sedang hitsnya ya. Jadi kita tidak perlu mempermasalahkan sampai berpat-pat ya, seperti Luffy katakan sampai nanti ada 5 part. Ada pakar bahasa, ahli hukum ya dan sebagainya, nggak tahu, nanti kita lihat part-partnya ya. Namun sekali lagi silahkan Lutfi belajarlah dari Isdahlia tentang bahasa-bahasa gaul ya, seperti yang dulu Debbie Sahertian juga menggunakan bahasa-bahasa gaul, dan ini fine-fine aja, baik-baik saja, tidak ada masalah ya. Kenapa kata anjay dipermasalahkan? Saya kira tinggal kita mensikapinya. Yang penting ini untuk senang-senang saja ya kan, anak-anak muda mengikutinya ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau ini seperti yang diwawancarakan itu sampai ke anak kecil dan sebagainya. Bahasa Debbie Sahertian, bahasanya Isdahlia itu juga
pada zamannya ya, pada zamannya itu juga diikuti oleh anak-anak kecil ya. Kalau sekarang anjay itu diikuti oleh anak-anak kecil karena itu adalah bahasa gaul ya. Gaul itu tidak mengenal usia ya. Yang penting bukan untuk tujuan yang tidak baik bahasa-bahasa gaul itu ya. Jangan dipaksakan lah ya, jangan dipaksakan anjay sama dengan anjing, anjer dan sebagainya. Lalu kalau ada kata cerut-cerut itu gimana ya? Itu kan kita ini bahasa-bahasa yang untuk mengakrabkan satu sama lain di masyarakat ya. Saya juga mengikuti bahasa-bahasa yang kayak gitu dan kita fine-fine saja, nggak perlu kita berpikiran terlalu jauh bahwa ini bahasa kotor dan sebagainya. Ya, ahli bahasa yang dipanggil oleh Lutfi itu juga dalam menjawab juga masih ada keraguan-raguan ya, karena ini yang manggil Lutfi ya, jadi dia digiring oleh Lutfi, coba dipanggil oleh orang lain ya, coba dipanggil oleh orang lain bagaimana mengulas kata anjay ini ya. Beliau juga mengatakan bahwa ini adalah bahasa gaul ya, bahasa yang tidak ada di kamus bahasa Indonesia. Benar, tidak ada kamus bahasa Indonesia karena bahasa gaul ya. Mungkin nanti suatu saat ada orang yang menciptakan bahasa gaul lagi ya, kita ikuti aja karena ini perkembangan zaman yang tidak perlu harus ada di kamus bahasa Indonesia ya, karena banyak kosa-kosa kata-kata yang di pergaulan masyarakat itu tidak masuk dalam kamus bahasa Indonesia ya. Mari kita dibuat bahagia saja, dibuat santai saja, kita nikmati kata-kata anjay ini ya, menjadi suatu fenomena seperti yang dulu pernah disampaikan bahasa-bahasa gaul oleh Debbie Saertian. Ini dulu dikenal dengan ya tanda kutip ini ahli bahasa gaul. Kemudian diikuti oleh Iis Dahlia dan sekarang mungkin ada orang yang menyampaikan bahasa gaul ya, kita ikuti dan terima saja ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini tidak menjadi polemik yang berkepanjangan. Marilah kita nikmati hidup ini dengan tidak perlu memikirkan terlalu berat. Kita ini sudah berat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mudah-mudahan kita tetap menjaga imun kita supaya kita bisa melewati pandemi ini dengan baik. Damai sejahtera meliputi kita semua, anugerah yang berasal daripada Tuhan terus mengalir dalam tubuh dan jiwa kita. Salam sejahtera bagi kita semua, Tuhan memberkati teman-teman sekalian. Amin.